Ya, selamat jumpa kembali hari ini anak-anak. Semoga semua dalam keadaan berbahagia, sehat selalu, dan selalu jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar, dan selalu ingat Tuhan dengan cara bersembahyang ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 4 ya, berbagai pekerjaan. Pada subtema 1 ini yaitu jenis-jenis pekerjaan. Kita gabung semua pembelajaran dari subtema 1 ini. Dari subtema 1 ini yaitu pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita lanjut. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu membahas yang pertama adalah jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian pembahasan ketiga yaitu kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nomor 4, tokoh utama dan tokoh pendukung dalam cerita. Dan yang kelima, makna sila pertama dari Pancasila. Kemudian yang keenam, teknik atau cara menggambar 3 dimensi. Kita lanjut pembelajarannya. Nah, jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Ini pekerjaannya ya ada di dataran tinggi, ada jenis pekerjaan di datar rendah, ada juga jenis pekerjaan di daerah pantai. Jadi ini sesuai dengan tempat tinggal masyarakat yang ada di Indonesia. Umpamanya yang tinggal di dataran tinggi yaitu pekerjaannya yang cocok mungkin berkebun teh, ya, bertani padi. Yang bagi yang di datar rendah, kemudian daerah pantai mencari ikan atau dari nelayan begitu. Kita lanjut. Nah, bentang alam dataran tinggi. Nah, kita dengarkan contoh-contoh dataran tinggi yang ada dan manfaatnya. Nah, inilah dataran tinggi yang ada Jawa Barat yang banyak manfaatnya. Manfaatkan untuk tanaman teh ya. Nah, kita lanjut lagi pertanian umbi-umbian. Nah, ini ada menanam tanaman sayur. Nah, ini pekerjaannya. Dataran tinggi juga dimanfaatkan pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Nah, wortelnya banyak, merah-merah. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Memanfaatkan pertanian, perkebunan dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan yang ada di dataran rendah dan manfaatnya. Kita lihat lagi videonya. Dataran rendah merupakan wilayah berada datar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian perkebunan. Biasa ditanam budidayakan dan lain padi. Nah, ini kota-kota besar. Nah, kita tonton dulu videonya lagi dikit. Ya, ini datar rendah juga ada di pantai dan pemanfaatannya. Pantai.
lanjut lagi. Itulah beberapa video yang berada pekerjaan di dataran tinggi, datar rendah, dan di pantai. Nah, sekarang adalah kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait kota, ya, daerah perkotaan, bukan kantor, perkotaan. Banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaannya karyawan kantor, penjaga toko. Nah, seperti ini. Kalau di pedesaan banyak terdapat pertanian, perkebunan, peternakan. Ya, jenis pekerjaan yang cocok dengan ini adalah petani, pemilik lahan, ya, peternakan, penjual pakan ternak, dan distributor pertanian. Nah, inilah jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkotaan dan di pedesaan. Mungkin ada juga jenis pekerjaan yang lain yang cocok untuk daerah perkotaan dan di pedesaan. Coba kalian cari-cari, karena di sekitar kita sudah banyak jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan berikut ini. Nah, di mana ini? Yuk. Ini adalah di kota yang penuh padat penduduknya, rumahnya seperti apartemen, gedung yang tinggi-tinggi. Nah, pekerjaan apa yang cocok di daerah ini? Coba kalian cari, ya. Coba kalian cari dan kalian tulis identifikasi yang kira-kira cocok di daerah ini apa pekerjaannya. Cukup apa namanya? Cukup padat sekali ini wilayahnya. Gedung-gedung tinggi, ya, seperti ini, ya. Pekerjaan apa yang cocok kira-kira di sini? Nah, sekarang ayo kita sebutkan lagi jenis pekerjaan yang pada lingkungan ini berbeda sekali dengan yang tadi di atas. Nah, daerah ini apa yang cocok ini? Tentu kalian sudah punya bayangan yang bekerja di daerah ini, ya. Kita lanjut lagi. Nah, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Bagaimana usahanya? Caranya, usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah: 1. Penanaman kembali hutan yang gundul, atau nama istilah lainnya reboisasi. Ikan dan udang di aliran sungai. Kemudian nomor 3, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Itu cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Hutan, membuat tambah ikan, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ini gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut, atau abrasi namanya. Abrasi. Jadi pengikisan tanah daratan oleh air laut namanya abrasi. Ulangi, pengikisan tanah oleh air laut namanya abrasi. Kalau pengikisan tanah, ya, oleh air hujan atau longsor, itu namanya erosi. Itu beda, ya. Ada abrasi, ada erosi, ya, seperti itu. Ya, kalian tahu istilahnya dulu. Abrasi pengikis tanah oleh air laut, kalau erosi pengikis tanah oleh air hujan. Kita lanjut. Nah, ini adalah pohon mangrove atau bakau. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Ini maka di pinggir-pinggir pantai itu perlu ditanam bakau untuk menahan gelombang air laut pada saat air laut pasang, ataupun mungkin mudah-mudahan tidak terjadi, bisa menahan juga gelombang laut saat ada tsunami.
yaitu gelombang laut yang sangat tinggi yang bisa menghantam daratan sewaktu-waktu. Nah, ini dengan tanam pohon bakau ini bisa menahan gelombang laut seperti itu. Itu ya, kita lanjut lagi materinya. Karena ini satu subtema kita habis ya hari ini. Kegiatan menjaga keseimbangan kelestarian sumber daya alam. Kegiatan apa saja untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Umpamanya di sungai, penyebab pencemaran yaitu pembuangan limbah ke sungai, ya racun ikan, jadi meracun ikan itu mencari nangkap ikan pakai racun itulah pencemarannya, penyebabnya. Upayanya, bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Tidak membuang sampah ke sungai tentunya. Nomor 2 atau B, tidak menggunakan bahan peledak atau racun dalam menangkap ikan. Cara yang ketiga atau C, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Jadi kalau ada tumbuhan itu harus ditanam di pinggir-pinggir sungai, jangan ditebang supaya sungainya sejuk, ikannya mau hidup. Dan ingat, tidak boleh juga membuang sampah ke sungai atau limbah, tidak menggunakan bahan peledak atau racun seperti itu dalam menangkap ikan. Gunakanlah kail nyelaman. Kita lanjut lagi. Nah, umpamanya di laut ini penyebab pencemar itu adalah limbah sungai, racun dan peledak dan bahan peledak penangkap ikan, tumpahan minyak dari kilang minyak. Bagaimana caranya? Pelestariannya tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Jadi tidak memelihara hewan laut di rumah ya. Jangan mengambil terumbu karang itu tempat bertelurnya ikan-ikan di laut supaya bisa berkembang biak dengan baik. Kemudian nomor B, tidak menggunakan bahan peledak atau racun dan pukat harimau dalam menangkap ikan. Nah, ingat, sumber daya alam harus dijaga keseimbangannya ya, paham kan anak? Supaya lestari dan demi generasi berikutnya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang Pancasila. Nah, apa dasar negara kita? Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila. Lambang negara kita ini Garuda Pancasila. Ingat ya, ini yang sering di kelas 4 dari tahun ke tahun yang tidak ingat dasar negaranya, ingat Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Bendera kita adalah bendera merah putih. Itu ingat. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada ditulis di kaki burung Garuda. Ya, kita sebagai gambaran dulu. Apa artinya kita lanjut nanti. Nah, makna sila pertama Pancasila yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah ini bintang. Yaitu bagaimana caranya maknanya yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa itu bisa juga berupa kepercayaan juga diakui oleh pemerintah juga ya. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bukan agama saja, jadi kepercayaan juga terhadap Tuhan yang Maha Esa diakui oleh pemerintah yang sudah terdaftar. Kemudian yang nomor 2, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana melaksanakan kewajibannya? Ya tentu melaksanakan perintah-perintahnya yang telah diajarkan di masing-masing agama yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Nomor 4, tidak mengganggu teman beribadah. Nomor 5, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama.
Nah, ini melaksanakan kewajiban sesuai dengan perintah Tuhan itu diajarkan oleh masing-masing kitabnya. Saling menghormati antar umat beragama, tidak ada yang saling mencela, tidak ada saling mencaci maki, sehingga terbinalah persatuan dan kesatuan seperti sebutannya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu berbeda-beda kepercayaan, agama, budaya, adat istiadat, ya, bahasa daerah, lagu, ya, makanan khas, ya, masakan, itu, tempat tinggal juga, ya, itu berbeda-beda. Tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Kita saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ini simbol sila pertama adalah bintang. Bintang adalah lambang sila pertama daripada Pancasila. Kita lanjut lagi. Nah, sampailah sekarang tentang bersikap jujur untuk pengalaman sila pertama Pancasila. Ya, bersikap jujur. Ya, itu ya. Bersikap jujur tidak merugikan. Manfaat bersikap jujur, apa manfaatnya? Dapat dipercaya dan disayangi oleh orang tua dan teman. Jadi kalian itu disenangi sama teman, ya, karena tidak pernah berbohong. Jadi selalu jujur, mengatakan apa adanya. Ya, itu jadi banyak punya teman, ya, banyak punya teman, disayang orang tua, ya. Siapapun yang jujur pasti disenangi dan banyak temannya. Contoh bercerita pengalaman kepada guru dan teman. Jujur mengatakan apa adanya. Kalau tidak belajar, mengatakan apa adanya. Kenapa tidak belajar? Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini gambarnya. Anak kecil ini belajar jujur. Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman. Dia jujur. Anak ini sangat jujur karena dia sendiri yang melempar, tidak mengelak, karena memang dia sendiri yang melakukan, yang menjawab, ya, tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya. Ya, itu jujur sekali anak ini. Kita lanjut. Nah, sekarang nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Misalnya taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ini toleransi ini yang paling penting di antara perbedaan budaya, adat istiadat, dan keyakinan di Indonesia. Kalau ini tanpa ini persatuan tidak bisa kokoh. Jadi kalian harus saling toleransi antar pemeluk umat beragama, antar berbeda keyakinan, budaya, seperti itu. Harus kita saling menghormati antar sesama. Seperti itu. Jujur, peduli, dan tetap bertanggung jawab. Lanjut. Nah, menyebutkan sekarang tokoh-tokoh pada cerita. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita itu, ya, ada tokoh-tokoh dalam pelaku dalam sebuah cerita itu dibedakan atas dua. Ada tokoh utama, ada juga tokoh pembantu. Nah, coba baca cerita Semut dan Belalang pada buku tema 4 itu. Itu ada tokohnya, ya. Coba kalian cari tokoh utamanya, Semut dan Belalang. Seperti itu. Ya. Nah, ini kata Bapak Guru bacakan ya. Semut dan Belalang.
contohnya semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai semut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang ia jumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman dan di dalam rumahnya ia menikmati makanan yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, itu. Coba kalian simak cerita tadi, coba cari tokoh ceritanya, tokoh utamanya, dan cari tokoh pendukungnya kalau ada ya. Nah, sekarang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Caranya: 1. Membaca seksama jalan ceritanya. B. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh, apa itu baik atau jelek, yaitu nanti ada kaitan protagonis, antagonis, yaitu nanti kita jelaskan. Nomor 3, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh, ya. Kita lanjut lagi, yaitu memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah yang memberikan pendapat dalam cerita yaitu: bacalah cerita dengan cermat. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. Nomor 3, C. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Nomor B. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Ya, teorinya. Kita lanjut lagi. Nah, teknik menggambar 3 dimensi. Sekarang kita menggambar 3 dimensi. Jadi ada titik hilangnya seperti ini. Nanti kita akan memberikan contoh sudah saat tatap muka berlangsung di sekolah. Gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang, dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Gambar di samping adalah contoh gambar 3 dimensi. Satu titik hilang, ini titik hilangnya ada sini. Nah, semakin kesini semakin besar, nanti bisa buat kotak seperti ini karena bangun persegi ya, atau bangun kubus ya, seperti ini. Nah, nanti kita lanjutkan dalam buat gambar. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah bangunan titik hilang. Ya, bangunan menara dengan menerapkan perspektif satu titik lenyap atau satu titik hilang. Di atas inilah, ini tidak kelihatan gambarnya di atas ujungnya. Ya, kita lanjut. Nah, sudah sampai evaluasi. Cepat kan? Tidak terlalu lama. Jadi kalian sudah paham. Mudah-mudahan kalian semua paham yang apa Bapak jelaskan.
Kurang lebihnya nanti kalian bisa juga cari di media-media lain, sudah tersebar saat ini, tidak seperti zaman dulu lagi. Sudah ada internet, sudah ada Google dan sebagainya, bisa kalian cari di sana kekurangan yang Bapak jelaskan. Nah, sekarang evaluasinya ada 5, kalian kerjakan nanti di tulis, setelah itu ingat kirim di Google Classroom ya. Nomor 1, sebutkan 3 jenis pekerjaan. Saya jelaskan. Nomor 2, apa yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Sudah jelaskan juga. Nomor 3, apa yang menyebabkan pencemaran sungai. Tadi sudah jelaskan juga. Nomor 4, apakah dasar negara kita. Nomor 5, sebutkan 3 manfaat sikap jujur. Itu anak. Singkat sampai di sini dulu anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.